Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi hadana wa nawwarana. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yazar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ridwanihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan kehadapan Allah Subhanahu wa taala yang mau mengenalkan dirinya kepada kita. Perkenalan ini dan petunjuk yang kita dapatkan di tempat ini dan pada malam hari ini adalah sesuatu yang besar yang tidak Allah berikan kejadian dan sesuatu ini kecuali pada hamba-hamba yang memang Allah inginkan kebaikan untuk diri. Kalau Allah sudah kepingin orang ini memang dapat untung, sudah ada di dalam buku orang yang beruntung, dia hidup di dunia ini, dia tahu barang yang berharga di dunia ini apa. Dia mengerti, hatinya, pikirannya melihat sesuatu ini adalah kebahagiaan, bahkan puncak dari segala kenikmatan. Nyambung. Allah berikan sesuatu pemahaman di pikirannya dan di hati. Apa itu? Ma'rifah. Kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, Sang Pencipta semesta alam ini. Dia tinggal di tempat yang diciptakan oleh Allah, yang lahir, yang muncul dari sebab cahaya Nabi Muhammad bin Abdullah tidak sia-sia. Dia merasakan cahaya Nabi Muhammad. Dia merasakan benar kebesaran Tuhannya Allah yang menciptakan dirinya, sampai tidak bisa melihat sesuatu kenikmatan yang lain. Yang dia lihat adalah Allah. Inna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah puncak dari segala kenikmatan. Banyak orang bilang surga dunia mungkin melihat gunung-gunung yang indah. Oh, nyamannya melihat pantai, lihat lautan. Inilah surga dunia. Nyamannya bebinian, nyamannya bermabuk-mabuk. Makanya itulah surga dunia.
Mau tahu kenikmatan ini ya senang. Itu. Disesatkan pikiran kita. Ada orang dulu kenal sama Habib, dia pintar buat kopi. Dia bilang, ya Habib, di Aceh ini, kopinya bukan main. Tapi memang karena kita dulu di Belanda, yang di dataran tingginya apa namanya, dibilang sama orang Belanda bahwa kopi derajat yang tidak enak. Padahal itu derajat yang paling enak. Supaya dia bisa beli murah dengan masyarakat. Lakulah kopi yang murah itu oleh mereka untuk dikirim ke negeri mereka Belanda. Dibeli dengan harga murah. Dan yang tersebar di Indonesia ini hanya kopi-kopi yang jelek itu, dan itulah dibilang kopi yang mahal. Padahal itu yang murah. Disesatkan pikiran manusia ini untuk meyakini sesuatu yang tidak baik itu baik, sesuatu yang derajat rendah itu lebih tinggi. Nah, kehidupan ini begitu sekarang. Sesuatu yang mulia menjadi hina. Atas tabdiluna billadhi apa sah? Atas tabdiluna alladhi billadhi billadhi al-adna. Atas tabdiluna alladhi, yang artinya atas tabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa, apakah kalian mau memutarbalikkan sesuatu yang di bawah yang hina itu menjadi sesuatu yang di atas atau yang baik? Ini manusia berubah memandang hidup asal-asal, akhirnya menjadi sesaat. Maka Allah mengumandangkan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah ajakan Allah dan ajakan Nabi dan utusan-utusan Allah yang mengajakmu untuk kenal sama Allah, untuk kenal sama Rasulullah, untuk kenal dengan yang menciptakan kita ini. Nah, kenapa kita belum kenal? Kenapa kita belum juga menyebut-nyebut namanya? Kenapa kita masih belum juga mau mendekatkan diri? Kenapa masih belum ada di hati kita Allah? Yang mana dengan ajakan ini, kata Allah bilang, engkau akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Orang kalau sudah dah sesat, dia tahu hidupnya ini untuk akhirat. Pikirannya sudah sehat. Tidak lagi menghayal pengen harta. Dia sudah melihat harta lain. Tidak lagi sudah pengen melihat kesenangan dunia ini, kesenangan dia lain. Kesenangan dia surganya mereka di dunia ini Allah sama Nabi Muhammad. Imung terus sama Nabi Muhammad. Orang tidak sesat sudah ya. Orang sudah selamat dari fitnah dulu. Jadi kalau kita masih melihat dunia ini seperti segala-galanya, ya Allah, dan tidak melihat Allah segala-galanya dan Rasulullah segala-galanya, na'udzubillah, takutnya sesat kita. Hidup di dunia yang sementara ini tidak ada artinya. Maka dari itu yang harus kita miliki sekarang ini, setelah lama kita lewati kehidupan ini, jangan sampai panjangnya perjalanan ini cuma untuk ditipu sama kehidupan dunia ini. Dari kecil kita kesana kemari hidup. Tidak tahunya kita ditipu saja sama kehidupan dunia. Kita harus buka telinga. Tidak ada jalan lain. Harus
harus dibuka hatinya, harus mendengar ajakan yang diajak tadi, supaya kita mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang penuh kebahagiaan. Kebahagiaan ini tidak jauh kelihatan, sudah ada di hadapan kita. Malam ini sang pembagi kebahagiaan yang punya dunia sejagat raya merencanakan dan mendengarkan satu volume hidayah petunjuk supaya kita dapatkan kebahagiaan yang hak ini, bukan tipu daya, bukan permainan, bukan hayalan. Inilah yang dinamakan kehidupan, bukan hayalan. Apa dekat sama Allah? Di hati kita ada Allah, ada Nabi Muhammad. Sudah mikirkan Allah terus, kembali sama Allah terus, sama Nabi, sama Allah. Allah jadikan Allah dan Nabi Muhammad ini berdampingan terus. Semua tiang-tiang surga kalian akan lihat tulisannya La ilaha illallah Muhammadun. Semuanya Allah Nabi, Allah Nabi. Ini berdampingan. Dari jutaan manusia, siapa yang mau mengerti dengan Allah? Siapa yang dapat petunjuk? Jadi kita beruntung benar di dalam dunia ini, di malam hari ini Allah pilih kita orang-orang yang dibukakan rahasia hidup. Nah, rahasia. Dia sepertinya tidak berrahasia, tidak tahunya berrahasia. Orang banyak tahu dengan dunia, dengan langit, bahwa yang punyanya Allah, tapi masih belum ada hubungan sama Allah, masih berrahasia sama Allah. Belum ada ilmu yang masuk di dalam pikirannya. Siapa kan Allah? Yang dia tahu cuma harta. Dia tahu hidup ini yang dibutuhkan duit saja. Ya Allah. Maka dari itu, orang-orang yang ikut Nabi Muhammad dari zaman ke zaman, atau rombongan yang Allah hidupkan. Karena kalau tidak ada rombongan ini, tidak selamat dunia. Kiamat dunia bisa. Allah tidak mandang dunia ini. Yang Allah pandang mulia di hadapan Allah, orang-orang ini. Siapa? Orang yang hidup di dunia, yang surga dunia mereka dan akhirat mereka adalah Allah dan Nabi Muhammad. Sudah ada lagi ini. Kalau menghayal mudah-mudahan. Bagi dulu, kalau lagi risau, mereka langsung menghadap sama Allah. Dilihatin dunia, mereka tidak memandang dengan hawa nafsu. Orang kalau pandangan hawa nafsu, wah ada uang 1 triliun, uang haram. Oh, coba kita yang dapat duit ini. Ada orang cuci duit, pengen juga cuci duit. Sekarang lagi musim orang cuci duit, pengen dia. Kenapa? Itu tanda diri kita ini sudah nyembah nafsu saja ya. Tapi orang-orang yang memandang dengan hati, mereka akan mengambil ibrah, belajar. Melihat orang makan duit haram, melihat inilah pelajaran untuk kita dan hidupnya susah. Tapi orang yang punya nafsu enggak ada apa-apa. Dipanggil KPK tidak ada apa-apa. Dipanggil tidak ada apa-apa. Nafsu kesian. Yang penting punya mobil, kayak anak kecil. Bisa main-main. Dia ini hidup yang punya dunia sejagat raya ini Allah. Dan kita tidak mulia ketika kita punya jam tangan harga 1 triliun. Tidak mulia. Tidak mulia kita ketika punya rumah ratusan miliar. Kita akan mulia di pandangan Allah kalau kita punya iman, punya ilmu. Kita tahu melihat dunia ini, wah ini kotoran. Nabi Muhammad sampingnya dekat sahabat-sahabat Nabi. Itu ada anjing bangkai lagi. Rasulullah bilang, sahabat bapak makan banyak. Rasulullah dorong ya, Rasulullah kami sanggup kamu lihat anjing bangkai lagi. Makan Rasulullah bilang, silakan.
Nggak mau ya Rasulullah. Dilihatkan Rasulullah. Inna dunya la akhtar min dzalik. Dunia ini lebih jijik daripada kekayaan. Apalagi Rasulullah katakan, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, khairun mimma tala alaihi syams. Ini empat kalimat ini, cuma berapa detik kita baca. Lebih baik daripada segala sesuatu yang disinari oleh matahari. Ada tambang emas, ada tambang minyak, ada lautan, di dalamnya ada sungai, ikan-ikan yang harganya tidak tahu lagi berapa mahal, macam-macam ikan. Yang disinari oleh matahari, semuanya itu kalah dengan kalimat tadi kata Rasulullah. Sahabat Rasulullah melihat dunia kecil langsung. Yang disinari. Mereka tahu Nabi Muhammad kadang pernah bohong. Nabi Muhammad ini datang memang mau ngasih tahu manusia supaya tidak sesat. Ini barang bagus, ini bangkai, ini wangi, ini bau. Semua yang sahabat tahu dari Nabi Muhammad. Percaya sama Nabi Muhammad. Nah, boleh kita ini percaya sama Nabi Muhammad 1% saja. Harus 100% pun Nabi Muhammad ngomong benar. Ini sudah yang harus aku pegang. Ini pegangan hidupku. Bukan aku tidak boleh menghadal punya harta banyak, punya tahta banyak. Ini mainan. Harta itu kekuatan. Buktinya Firaun punya harta banyak. Sama Nabi Musa sendiri pakai kayu saja Nabi Musa. Pakai kayu tongkat saja. Jangan pakai dirimu yang Musa terlalu mulia. Kayu yang di tanganmu saja. Kawah semuanya. Bukan masalah kalah benar. Allah dah butuh tim sukses. Nanti Islam tidak besar. Kita mengenali orang sama Allah. Siapa kita mengenali sama Allah? Semua sudah tahu sama Allah. Langit, bumi, semuanya. Nanti kalau begini, orang tidak kenal sama Allah. Apakah Allah ini gagal untuk mengenalkan dirinya sama makhluknya? Nah, yang gagal itu kita mengerti melihat manusia lewat, tidak tahu siapa yang punya. Mobil lewat tahu begitu, yang buat orang Jepang tahu. Udah pernah lihat orang Jepang kadang Jepang. Yakin percaya. Sama Allah dah yakin. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ilmu inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad supaya penduduk dunia mengerti dan tidak tertipu dalam kehidupan yang sementara ini. Kesana kemari beliau menahan lapar. Kesana kemari berdoa, berjuang supaya dapatkan mustika ini dan tidak tertipu dengan harta dan tahta. Dan kita sekarang belajar dan penuntut ilmu ini kita berharap nanti mengajarkan semua yang ada. Mengajarkan kepada murid-murid, mengajarkan kepada umat, kepada keluarga untuk cinta kepada Allah dan tidak tertipu dengan dunia. Dekati Allah, cintailah Allah, jadikan Allah di hati kita. Malaikat tidak akan turun datang. Sekarang barang sudah nyata semuanya di hadapan kita. Semua ciptaan Allah kita lihat semuanya. Kenapa kita sampai detik ini belum berduduk juga di malam hari memanggil-manggil nama Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki dengan kita dari kita segumpal darah Dia yang memelihara kita. Kita kemanakan Allah, hai hamba Allah. Jangan sampai kita hidup sebentar ini kita mendapatkan kerugian saja, kena tipu sama Tuhan. Di pikiran kita tidak ada Allah. Maka dari itu Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari di sini menyebutkan Al-Anwar Matayal Qulub wal Asrar. Beliau berkata, nur, cahaya-cahaya iman itu ilmu. Yang mana dengan ilmu ini
lahir dan mempunyai satu ikatan iman di hati manusia sampai dikatakan ilmu yakin, ilmu yang menjadikan orang itu beriman dan yakin. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi harus dibuka telinga supaya masuk itu cahaya. Kalau enggak ada yang masuk. Harus ilmu ini harus kita pelajari. Itulah Nabi Muhammad bilang, "Utlubul ilma walau bisin." Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, tidak boleh kalian bodoh. Kalau kalian bodoh, sesat hidup di dunia ini, tidak lihat lagi jalannya. Mau kemana nggak tahu kita. Tapi kalau sudah berilmu, dunia tidak bisa nipu. Kehidupan ini, kesusahan, apapun tidak bisa lagi nipu kita. Kita tahu jalan hidup kita ini kemana, kita tahu dengan ilmu. Maka dari itu, ilmu ini mahal, cahaya. Tuntut ilmu, kata Rasulullah bilang, walaupun di negeri Cina, walaupun kita mengorbankan nyawa dulu mau berangkat ini, harus kita sudah siapkan nyawa kita. Kita siapkan, kita akan berpisah dengan keluarga dan anak istri kita. Berhadapan dengan binatang buas, apapun yang mengancam kehidupan kita, kita lawan demi mendapatkan ilmu ini mahal. Tambah lagi ilmu yang kita pelajari sekarang ini dari buku-buku wali-wali Allah. Oh ya Allah. Kita akan bersyukur nanti di akhirat. Rabi'ah, orang sahabat. Rasulullah bilang, "Is'al masuk saya Rabi'ah." Mintalah apa yang kau inginkan. Ini Rabi'ah minta. Ya Rasulullah, minta apa yang kau mau, wahai Rabi'ah. Dia tahu yang menawarkan dia ini kalau ngomong pun jadi maka jadi. Memang bukan seorang kaya raya, bukan seorang raja yang seperti dilihat di dunia ini, tapi dia tahu kalau dia ngomong jadi semuanya. Ini Robi bilang, ya Rasulullah, apalagi yang kami mau minta ya Rasulullah, setelah engkau kenalkan kami ini kepada Allah. Kira-kira ada kali lebih berharga selama ini kami terputus, tidak kenal sama Allah, tidak mengerti sama hidup ini. Yang kami tahu mau ini, mau itu. Sekarang kau datang kepada kami, memberikan kami kebahagiaan yang hak dan abadi, dekat dengan Allah, punya hubungan dengan Allah. Apalagi ya Rasulullah? Bisa apa yang kau mau, khairun. Dipikir ke sama Robi. Wah Rasulullah, kalau begitu as'alu murafaqatuk fil jannah. Aku minta aku bersamamu di surga. Orang sudah tahu sama hidup, tak minta harta, tak minta gunung emas, enggak. Dunia tidak bisa dipuji dia lagi, sudah karena berilmu, udah kenal sama Allah, langsung tahu dunia ini cuma tipu dan kalau sudah kenal sama Allah dapat hidayah namanya. Sedikit yang hidup ini yang dapat hidayah, mustika itulah kebahagiaan surga dunia ini. Jangan lihat tempat lain lagi, cukup lama kita sudah kena tipu. Dan banyak yang meninggal dunia sekarang ini dalam kubur menyesal semuanya. An-nasuniyam fa'idha matu intabahu. Manusia ini lagi tidur semuanya dengan angan-angan, dengan mimpi-mimpinya. Kalau sudah meninggal baru mereka bangun. Ya Allah, modalku apa itu? Ini kehidupan akhirat. Nah, ada yang berharga dunia, tak bisa. Uang 1 triliun dibawa, tak bisa. Nah, ada yang bisa dibawa di akhirat kecuali apa? Illal ladzina amanu. Itu ada orang yang membawa iman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Kebaikan yang bisa dibawa. Imannya kita ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kata Imam Ahmad bin Athaillah, cahaya yang masuk ini, ilmu ini harus tak boleh berhenti kita. Karena ilmu ini akan menjadi keyakinan
Dan zikir itu semua sebagai kendaraan yang dapat mengantarkan hati manusia ke kehadiran Allah serta menerima segala rahasia daripadanya. Ilmu sekarang kita menuntut ilmu, belajar kita ini ngantar kita. Inilah surga dunia. Inilah kendaraan gara-gara kita menuntut ilmu. Kita punya hubungan sama Allah. Ini ngantarkan kita ke Allah. Oh, beruntung namanya. Untung besar kita ini. Dunia isinya tidak bisa membayarnya. Orang bisa punya harta, punya kerajaan, tapi belum bisa dia dapatkan ilmu yang kita dapatkan yang mengantarkan kita ke kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan pernah menutup telinga, terus tuntut ilmu, terus jangan habis-habis. Masih panjang ini. Berpikir dan berpikir terus. Kita berpikir akan baik kalau sudah dicahayai oleh ilmu. An-nur jundul qalbi kama anna dhulmah jundun nafs. Fa idza arada Allah an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madad adh-dhulmi wal 'aghyar. Yang artinya nur itu atau cahaya yang terang, iman, ilmu, itu sebagai tentara yang membantu hati manusia. Gambarannya seperti tentara. Ilmu dan iman ini adalah cahaya. Kalau masuk dia seperti satu tentara pasukan yang akan menguatkan diri manusia. Sebagaimana gelap itu tentara bagi yang membantu hawa nafsu. Kegelapan ini digambarkan sesuatu yang hitam. Maka kalau ada sesuatu yang ada jalannya dan luas, kita bilang apa? Ada titik terangnya. Namanya ada jalan. Ada kebahagiaan. Bagaimana sudah terang kita? Namanya ada kebahagiaan. Kalau masih bilang masih gelap, namanya masih tutup gelap masih. Nah, gelap ini biasanya masuknya ke nafsu. Dan cahaya itu akan masuk ke hati. Karena dia berbentuk ilmu. Ilmu ini sesuatu yang pasti. Kalau gelap ini kita tidak bisa lihatnya. Tidak pasti. Tidak jelas. Maka dari itu, sesuatu yang ragu, yang mengakibatkan keraguan, semuanya itu adalah tentara hawa nafsu. Nafsu ini bikin ragu. Kalau sudah dia bergerak, tanda nafsu ini bergerak, ini pasti ada keraguan. Tapi kalau bergeraknya dengan cahaya, pasti yakin, tidak ragu lagi. Maka apabila Allah akan menolong seorang hambanya, dibantu dengan tentara nur ilahi, dan dihentikan bantuan kegelapan dan kepalsuan. Bantuan kepalsuan berhenti. Yang ada keyakinan, bertambah. Sahabat dulu, mereka berperang, pasukan Badar itu yang punya pedang sedikit. Musuh ratusan, 300. Pasukan kita cuma 304, musuh ribuan. Menang Islam, kenapa? Karena berperang dengan keyakinan bahwa Allah akan menolong. Orang-orang kufar bilang apa? Ma wa'adanallah, yang munafik. Yang dengan nafsu, ma wa'adanallah wa rasuluhu illa ghurura. Mereka mengatakan, bagaimana ini Nabi Muhammad bilang mau menang, mau hebat, kita akan menguasai. Yakin benar. Sekarang makan saja susah, mau menang perang. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita ini semuanya ghurura, tipu daya. Ragu. Tapi orang-orang yang itu,
Orang-orang ahli iman dibilang apa? Nasrun minallah wa fathun qarib. Ketika melihat kekuatan orang-orang kufar ini tidak takut, malah mereka mengatakan pertolongan dan kemenangan di waktu dekat karena dapat menang. Apa sebabnya? Yakin, percaya sama Allah. Dia lihat semua, melihat segala yang nyata yang Allah nyatakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah sayang sama hamba, keraguan-keraguan di dalam hidup ini lari. Mereka menghadapi ujian di dalam hidup. Mereka tahu perjalanan di dunia ini ada ujian dan lain-lain. Tapi tidak ragu lagi. Dulu mereka menghadapi ujian. Dari kecil juga hidup ini ada ujian. Tidak pernah terlupakan. Allah tunjukkan, Allah ingatkan, dan Allah berikan kekuatan di dalam berpikir dan di dalam jiwa mereka. Sehingga sudah tidak takut lagi sama ujian. Sama hidup ini sudah tidak takut, dia jalan saja. Sama miskin tidak takut. Sama ini tidak takut, yang mereka takuti Allah. Dunia sudah jatuh dari pandangan. Tidak ada lagi yang besar di hadapan mereka. Di hadapan mereka yang besar Allah. Sudah tidak ada lagi. Nah, ini tanda Allah sayang, diberi petunjuk sama Allah di dalam hidup ini. Ketika mereka ujian, biasa. Dulu aku punya ujian, selesai. Sekarang ujian lagi. Dulu waktu belum punya istri, bingung mau nikah. Setelah nikah, alhamdulillah ada aja rezeki. Takut punya anak, ada aja bagian semua jalan. Udahlah, ini memang hidup uji. Mau punya harta banyak jadi ujian. Punya istri banyak jadi ujian. Semua yang ada di dunia ini ada, memang tempat ujian ini. Kalau kita takut sama ujian, bingung kita. Tapi itulah nafsu mau menyesatkan manusia, mereka menjadikan kehidupan manusia ini tidak pasti. Sengaja dibisiknya, akhirnya ketakutan manusia tersebut. Nah, nur cahaya yang terang benderang, yaitu berupa tauhid, iman, dan keyakinan itu sebagai tentara pembela pembantu hati. Ini kalau sudah ilmu masuk terus, udah sama miskin tidak takut. Melihat kekayaan, bukan melihat satu kemuliaan lagi, kemuliaan mereka tahunya adalah Allah. Allah sama Nabi ini kemuliaan. Kalau aku bisa dekat sama Allah, bisa dekat sama Rasulullah, namanya aku selamat dari fitnah dunia ini. Aku selamat dari ujian dunia ini. Bukan ujian dunia ini tidak punya duit, tidak punya harta, tidak dihormati orang. Nabi Muhammad dihina. Kalau sekarang Nabi Allah, orang tidak percaya sama Allah banyak. Dia tahu barang asli dan barang palsu di dunia ini. Dia tahu. Ada beban lagi hidup dunia. Sebab ilmu masuk, yakin sudah sama Allah. Ini Nabi Muhammad belum naruh yakin. Sahabat-sahabatnya yakin semua. Sama mati tidak takut. Sama apapun tidak takut. Ngelihat emas sama ngelihat gunung sudah sama. Warna coklat, warna kuning sudah tidak ada lagi. Malam-malam mereka Allah. Seperti yang terjadi pada diri sahabat Harithah. Kaifa asbahta ya Harithah? Rasulullah ditanyakan bagaimana di pagi hari ini wahai Harithah. Asbahtu mu'minan ya Rasulullah. Aku pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Apa buktinya wahai Harithah? Azzafatid dunia ya Rasulullah. Dunia ini sudah jauh dari hatiku ya Rasulullah. Ya Allah. Sampai aku melihat gunung, sama melihat emas, sudah ya Rasulullah. Karena aku melihat arsyullah, kekuasaan Allah, arusnya Allah, yang Allah lambangkan satu singgasana kebesaran Allah yang harus ada di hadapan terus. Dan aku sepertinya melihat sumber berasa neraka di permukaan mata Rasulullah. Tidak ada lagi yang melihat dunia ini. Rasulullah senyum senang. Nafsunya sudah jauh. Dunia dari sana kemudian lagi. Araf tak kalzam Rasulullah. Sudah tahu siapa. Maka istiqomah urus. Jangan kau mau mainkan oleh nafsu dari dunia.
Dan kehidupan ini cuma uji. Man yahdillah fala mudhillalah, kata Allah bilang, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Inilah orang yang sudah dapat petunjuk dari sudah melihat dunia, begitu sudah tahu. Ini harus kita pelajari. Dan anak istri kita jangan sampai tidak mengerti dengan hidup ini. Berdosa kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita harus ajarkan pagi-pagi lagi makannya. Ini hidup mana? Ini hidup ujian kita jalan. Mau kaya, mau miskin, mau senang. Lagi senang kita syukur, lagi kena musibah kita sabar. Jalan. Tidak boleh kita ngikutin nafsu, harus hidupnya. Yang harus kita dekat sama Allah. Wa man yudlil fa ma lahu min had. Kalau orang sudah sesat, Allah bilang, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Tidak bisa tahu jalan. Tahunya duit saja. Tahunya punya duit. Gimana kalau tidak punya duit? Tidak apa. Gimana kalau tidak makan? Tidak apa. Gimana? Iya, kita tahu aja kalau Allah semuanya. Tapi kan kita tetap nggak bisa mau dekat sama Allah. Suruh dekat sama Allah, di hatimu ada apa? Di hati dia punya hidup, pikirin makanan, pikirin perempuan, pikirin ini dan itu. Orang kalau sudah sesat hidup, tempatnya mau bilangnya tidak punya guru, Pak. Tidak pernah mau buka telinganya. Tidak mau dibuka telinga. Kalau orang udah tidak mau buka telinga. Kalau kabar dunia dia mau tahu semuanya. Ini uang 1 triliun, 100 triliun, 300. Oh, ada yang maling, ada yang ini tahu semuanya. Buat apa kita sibuk sampai itu? Lebih baik sibuk dengan zikrullah. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allah berfirman, siapa yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah, maka ialah yang mendapat petunjuk hidayah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan kau dapatkan pelindung atau pemimpin untuknya. Tidak ada yang melindunginya. Orang yang sudah sesat, tak ngerti sama Allah, tak ngerti sama Rasulullah, tak ngerti sama datangnya Nabi Muhammad ke dunia untuk apa? Allah ciptakan neraka, surga yang besar, tidak ada apa-apa. Dunia ini gara-gara urusan dunia ini. Siapa yang kenal sama Allah? Siapa yang tahu dengan surga dunia ini? Orang yang sudah kenal sama surga dunia, mintanya Rabbana atina fid dunya, minta disenangkan dunia, minta senang akhirat. Oh, tahu dia ada kehidupan lagi habisnya akhirat namanya. Beliau menyambung lagi, an-nur lahul kasyaf, mempunyai ikatan dengan cahaya. Dari segi cerita tentang cahaya Imam Ahmad bin Athaillah. An-nur lahul kasyaf wal basira lahul hukum wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Cahaya tadi, petunjuk tadi, iman tadi kalau sudah masuk ke hati dan pikiran manusia, nur itulah nanti yang menerangi, membuka yang tidak kelihatan, dibuka oleh nur. Mata kita ini tidak bisa kelihatan kalau tidak ada pantulan cahaya. Begitu juga ada namanya basirah, mata. Tidak bisa dia lihat walaupun terbuka matanya kalau tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya, karena mata ini bisa melihat kalau ada pantulan cahaya masuk, baru bisa lihat. Begitu juga hati kita kalau tidak masuk, ilmu ini tidak masuk, berguru kita tidak belajar, tidak bisa kita melihat akhirat. Tidak tahu kita surga dunia ini. Oh Allah, ma'rifatullah, kenal sama Allah dan Nabi Muhammad yang punya dunia sejagat raya, yang badan kita ini dari cahaya Nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ilmu tidak masuk, tak tahu. Sesat kalau masuk. Nah, mata hati ini namanya basirah. Dan basirah atau mata hati itulah yang menentukan hukum. Kalau sudah ada cahaya,
mata hati kita mulai melihat. Dia yang menentukan, oh ini air. Mata kita ketahuan kan, tahu ini air. Ketika ada pantulan cahaya dan mata hatinya mulai berubah. Siapa yang memberikan hukum? Cahaya, bukan cahaya cuma nerangi saja. Yang menghukum hati. Yang kasih tahu ini cuma alat saja masuk pak cahaya. Jadi harus ada di dalam. Yang kita lihat masuk rumah setiap kita buka hidup ini lampu kita lihat. Hatinya harus lampu. Tidak bisa, tidak ada iman sesat. Tidak ada iman. Tidak tahu saya bahwa surga dunia ini bukan gunung, bukan lautan. Akan tetapi Allah dan Nabi Muhammad makrifah, bisa dekat, bisa kenal sama Allah dan Rasulullah, bisa melihat Allah, bisa melihat Nabi Muhammad dengan mata hatinya merasakan dekat. Inilah bukan melihat gunung, bukan melihat lautan, bukan melihat bumi. Dia senang melihat Allah senang. Nah, di sini Ka'bah. Wah, ada Ka'bah sudah masuk dekat benar. Ini tempatnya Allah memang. Kita sudah tahu tempat-tempat meja, tempat naruh barang, gelas, tempat ada. Ada sesuatu yang kita miliki, wadahnya sudah ada, tapi kita belum tahu apa hati kita. Ini hati tempatnya Allah. Nah, mesti ada Allah di hati kita. Mau bahagia tempatnya di hati, mau senangkan hati kita dengan ma'rifatullah. Itulah yang kita disebutkan qasidah Habib Abdullah bin Abi al-Haddad, hajatan fi nafsi ya Rabb biha ya khairul qawli. Ya Allah, kabulkanlah hajat yang ada di jiwaku, maksudnya ma'rifatullah. Apa hajat yang dia minta? Itu surga dunia dan kiamat, kenal sama Allah. Jangan sampai jadi orang bodoh, hati kita tidak kenal sama Allah. Gelap begitu saja hati. Allah, harus ada cahaya dan mata kita sudah ada. Ketika melihat Allah, surga dunia kita dapat untung kita. Lalu dengan mata hati itu ditetapkan hukum. Dan setelah itu maka hatinya yang melaksanakan atau yang menggagalkannya. Mata hati itulah yang memberikan hukum. Dan hati inilah nanti yang bilang lakukan atau tidak. Seperti manusia punya mata, dia tahu ini jalan ke sini, ini jalan ke sini. Oh, kalau ini mau ke Balikpapan, belok ke kanan. Mata yang menggerakkan nanti yang beramal. Kalau benar-benar semua kata Rasulullah bilang, kalau rusak semuanya, ada wahyal golab, dia adalah nanti karena hatilah nanti yang bergerak. Mata cuma ngasih tahu saja ini ke sini, ini ngasih hukum dia. Ini kalau ke sini sampainya ke sini, ini sampainya ke sini. Hati bilang, oh sudah kita bergerak ke sini. Dia yang memerintahkan. Mudah-mudahan Allah cahayai hati kita sendiri. Hati kita berusaha supaya dapatkan surga dunia dan surga akhirat. Allah menurut qulubana wa gawalibana ma'al huda wal tuqa wal afaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bi haqqi sayyidi wala ta'tan wa ila habibin nabi al-fatihah.